Jangan lupa support terus channel aku dengan cara subscribe. Assalamualaikum, hai gelisku. Oke, mungkin teman-teman di sini kaget kali ya lihat di kamera kenapa muka aku cemong kayak gini. Sorry banget, jadi emang sekarang ini aku lagi bare face ya teman-teman. Sesuai dengan judulnya nih ya. Jadi aku emang sekarang tuh lagi breakout jerawatan. Nah, ini sekarang aku lagi pakai foto jerawat gitu loh. Jadi kayak badadodas. Tapi semoga teman-teman di sini nggak gapok ya sama muka aku. Yang jelas di video ini aku mau Shopee haul produk-produk makanan yang menurut aku ini bakalan ngebantu untuk teman-teman yang lagi jerawatan. Kayaknya aku harus cerita dulu sedikit gitu ya, biar nyambung. Nah, aku tuh kemarin breakout, faktornya itu aku sih curiganya yang paling ngaruh itu dua hal. Yang pertama itu gara-gara make up. Karena aku emang lagi nge-push banget upload video, kayak sering banget gitu aku pakai make up untuk bikin konten. Nah, jenis muka aku tuh kayak sensi banget kalau misalkan aku sering pakai make up gitu loh. Kalau misalkan berturut-turut tuh aku pakai make up, kayak pasti aja jerawat tuh muncul. Nah, sedangkan waktu itu nggak ada istirahat banget, kayak aku terus nge-push bikin konten, jadinya ya itu aku jerawatan gara-gara make up. Jadi kayak pilihan hidupnya tuh sulit gitu guys. Rajin bikin konten, cuan tapi jerawatan, atau jarang bikin konten, gak jerawatan, mulus gitu ya, cakep tapi bokeh. Kayak nggak ada pilihan. Nah, selain make up juga, terus yang aku notice sih kayaknya memang aku tuh sekarang lagi doyan banget makan. Mungkin sering di beberapa video aku bilang aku lagi naik BB gitu, sampai 43 kemarin tuh dari 38. Artinya di perut aku tuh kayak udahlah sampah banget, kayak semua makanan pokoknya yang aku mau, yang aku pengen aku makan gitu loh, gak dijaga. Jadi kayak gini akhirnya gitu loh, aku jadi breakout karena faktor si aku yang lagi doyan banget makan juga. Nah, terus waktu itu pas bangun pagi aku ngaca gitu, kayak parah itu jerawat aku, kayak bener-bener ngamuk banget. Muka aku kayak sedih banget pokoknya liatnya. Kalau ada video fotonya aku akan liatin ke teman-teman, kayak se-breakout itu muka aku. Dan sebenarnya aku tuh udah nyoba ngobatin si muka aku pakai skincare, gak tau kenapa kayak gak ada yang mempan gitu loh. Padahal ada juga produk-produk yang aku cobain itu yang sebelumnya, yang dulunya yang cocok di aku gitu, tapi tetap aja jerawat aku gak kunjung membaik gitu, malah semakin memburuk. Mungkin ya itu tadi ya, si aktivitas akunya sendiri yang kayak sering make upan dan doyan banget makan. Jadi si jerawatnya ya emang nggak bisa pulih mungkin ya. Nah, akhirnya karena aku shock gitu ya ngelihat jerawat aku separah itu, aku konsul ke dokter. Sebenarnya aku udah tahu sih jawaban dokter bakal kayak gimana, pasti nyuruh ngubah pola hidup sehat ya. Dan bener aja gitu loh, si dokternya itu si dokter sok kenal ya. Dokternya itu minta aku untuk ngejaga pola makanan, istirahat, dan itu istirahatin dulu wajahnya. Sedih sih sebenarnya guys, sebentar lagi 12.12, besok ya 12.12 harusnya aku kayak nge-push video minggu-minggu ini, tapi nggak bisa, aku nggak bisa make upan. Jadi kayak sekarang lah aku malah upload video dengan muka bare face aku dengan banyak total ya. Nah, udah ya, intinya aku udah konsul ke dokter dan disaranin untuk hidup lebih sehat. Jadi ya udah, aku memutuskan untuk clear food lagi, acne diet lagi, karena dulu aku pernah jerawatan breakout terus kayak aku acne diet, dan itu lumayan cukup berpengaruh untuk pemulihan jerawat aku. Nah, makanya di video ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman kira-kira makanan apa aja yang aman dikonsumsi untuk kulit kita yang lagi berjerawat, dan mungkin makanan ini juga bisa membantu pemulihan jerawat kita. Karena menurut aku kayak ngaruh banget antara makanan yang aku konsumsi sama muka aku nantinya gitu loh. Mungkin buat teman-teman di sini juga yang lagi fighting ya sama jerawat, kalau kalian udah nyoba segala macam produk skincare dan jerawat kalian tidak kunjung membaik, mungkin masalahnya itu ada di dalam tubuh kalian gitu, bukan cuma di luar aja. Apalagi untuk kita yang punya kulit acne prone dan sensitized, menurut aku memang harus dirawatnya itu nggak cuma dari luar, dari skincare-nya doang gitu loh, tapi kayak dari dalam tubuhnya juga, alias makanan yang kita konsumsi gitu, biar metabolisme di dalam tubuh tuh kayak tetap sehat gitu loh. Oke, sorry ya kalau ngomongin jerawat tuh kayak emang nggak beres-beres gitu loh. Pasti ini openingnya kayak panjang banget, aku ngoceh, tapi semoga teman-teman gak bosan, karena kayak Gak mungkin kan gitu kalau aku ojol tiba-tiba ngeliatin produk-produk makanan ini gitu loh. Nah, jadi di dalam box ini udah ada makanan-makanan yang biasa aku konsumsi kalau misalkan aku lagi acne diet kayak sekarang. Dan tentunya selain aku ngasih tahu konsumsi apa aja yang aku makan, nanti juga aku akan updatein ke kalian. Kita akan buktiin sama-sama setelah aku acne diet
apakah jerawat aku berhasil pulih enggaknya gitu ya. Ya udah, sekarang kita langsung masuk aja ke produk yang pertama. Dan di sini aku infoin dulu aja, jadi produk-produknya itu aku pilih bahan-bahannya itu yang organik gitu teman-teman. Yang pertama menurut aku yang ngaruh banget dan bagus banget untuk kulit yang berjerawat itu mengkonsumsi oats. Nah biasanya untuk oats ini aku makannya itu pagi-pagi, kadang aku bikin night oats, jadi bikinnya semalam terus dimakannya besok pagi gitu loh. Nih, aku sambil searching aja kali ya manfaat si oats ini untuk jerawat tuh apa gitu. Jadi biar sekalian ada info yang agak berfaedah gitu ya. Itu di sini ya di Google kayak jelas gitu kalau oatmeal itu dipercaya dapat mencegah munculnya jerawat karena dia memiliki kandungan saponin yang baik untuk digunakan sebagai pembersih, dan oatmeal juga mengandung antibakteri. Dan aku tuh pernah nonton gitu ya di YouTube-nya siapa gitu yang dia tuh konsumsi oats kayak bener-bener setiap hari, ngeganti makanan nasinya pakai oats dan jerawatnya itu bisa pulih gitu. Dan aku juga emang sempet kan waktu itu aku diet dan menurut aku sian kapilaan. Dan menurut aku si oats ini memang sangat bagus gitu untuk kita yang mau acne diet. Untuk temen oatsnya, temen makan oatsnya atau ikannya gitulah ya bisa aku sebut. Ini granola, ini juga sama ya, makanan organik gitu. Jadi ini bisa dicampur sama oats tadi biar si oatsnya gak hambar gitu ya, biar ada rasanya gitu. Biasanya oats itu juga aku campur pakai ini, chia seed teman-teman. Nah si chia seed ini yang aku tahu dia tuh kayak akan serat gitu loh. Jadi ini bagus banget untuk memenuhi syarat gizi di tubuh aku gitu loh. Nah selain si chia seed ini bisa dicampur sama oats, biasanya juga aku taburin di buah-buahan gitu ya. Terus bisa juga untuk ditaburin di jus. Nah terus si oats itu juga biasanya akan aku campur pakai ini milk, tapi susunya ini dia terbuat dari oats sama soy atau kacang kedelai ya. Nah ini penting banget nih ya buat teman-teman yang jerawatan. Kalau misalkan kalian doyan banget minum susu kayak aku, harus agak hati-hati kalau misalkan kalian mengkonsumsinya susu sapi. Karena yang aku notice, setiap kali aku minum susu sapi itu udah kayak pasti besoknya aku jerawatan. Apalagi kalau misalkan jerawat aku lagi peradangan, aku minum susu sapi udah kayak bundir. Makanya di sini aku menyarankan buat teman-teman di sini yang jerawatan tapi pengen tetap bisa mengkonsumsi susu. Nah, kalian bisa beralih susunya itu ke vegetarian kayak gini ya. Nah, untuk susunya sendiri biasanya di sini aku akan lihat kadar gulanya. Nggak susu doang sih, di setiap makanan aku akan lihat kadar gulanya karena di aku gula itu ngaruh banget ke peradangan jerawat. Jadi biasanya kalau aku acne diet aku juga sangat mengurangi konsumsi gula ya atau manis karena itu ngaruh banget bikin jerawat aku semakin memburuk. Nah untuk susu ini sendiri kadar gulanya itu 4,5 gram untuk 200 mili ya. Ini sedikit sih, nggak terlalu banyak ya kandungan gulanya. Karena kalau nggak salah wanita itu maksimal mengkonsumsi gula setiap harinya 25 gram. Itu tuh buat kulit yang normal ya, 25 gram tuh. Kalau aku kan nggak normal ya si acne ini, jerawatan ini. Jadi kalau bisa sih harus kurang dari 25 gram. Nah untuk 4 gram sih menurutku ini masih aman. Nah selain susu oats ini, aku juga biasanya akan minum susu dari kacang kedelai. Nah kalau susu kacang kedelai ini bisa ditemukan di manapun ya teman-teman. Ini juga aku belinya deket kok di Indomaret ya. Aku bahas yang ini dulu ya, yang soya bean. Dia tuh gulanya agak tinggi ya teman-teman, 14 gram. Jadi biasanya kalau aku udah mengkonsumsi makanan atau minuman yang gulanya tuh tinggi di atas 10 gram gitu ya, biasanya udah sehari itu aku cuma boleh minum manis itu doang. Sisanya kalau bisa aku nggak makan makanan yang manis lagi. Terus yang Naraya soya botol ini isinya 12 gram, lumayan ya, walaupun cuma beda 2 gram tapi ya lumayan gitu untuk kita yang acne diet. Terus yang merek Visoy multigrain, gulanya itu mana bunda, 14,0 gram. Ini isinya 200 ml. Lumayan ya, ternyata ini juga agak tarik ya kadar gulanya, tapi masih aman, tenang aja, tidak melebihi batas 25 gram gitu. Yang penting gitu diaturnya itu kalau misalkan kalian udah minum ini, artinya itu udah kayak mentok, kalian jangan minum gula atau makan makanan gula lainnya. Oh iya, lupa untuk si campuran oats tadi, ternyata di sini juga aku beli ini nih, mixed dried fruit. Jadi ini sesuai dengan namanya ya gitu, buah-buahan yang udah dikeringin, jadi dia lebih awet gitu dan enak untuk campuran oatsnya. Di sini sih isinya ada dried apricot, blueberry,
cranberry, goji berry, sama raisin. Jadi pakai granola, terus pakai dried fruit juga. Yummy. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan pengen lihat videonya waktu aku ngeracik ya masak si oats ini, bikin oats ini, mungkin kalian bisa komen di bawah. Kayaknya mungkin aku bisa bikin video a day in my life gitu ya. Oke, terus produk berikutnya nih ya, kalau misalkan kalian males nih ya ngeracik si oats tadi, karena kan kayak harus dicampur-campur gitu, udah ada oats instan gitu yang udah ada campurannya, ada isinya. Ini teman-teman. Jadi dia tuh udah mengandung raw oats, terus ada black raisinnya juga, cranberry, apricot, white majol, golden raisin, sama chia seed juga. Dan ini rasanya lumayan cukup enak kok. Pas aku campurin pakai susu oats tadi, pas ngunyah si dried fruitnya itu kayak dapet jackpot gitu. Enak juga sih kalau misalkan lagi mager untuk bikin oats yang campuran tadi, nah bisa beralih ke si oats ini karena ini udah cukup lengkap gitu isinya. Ini juga sama, oatsnya bisa dipakai untuk sarapan atau misalkan kalian mau bikin night oats juga bisa. Nah, terus produk berikutnya ini jamu-jamuan guys, dan menurut aku ini bantu banget untuk nguluhin jerawat ya. Nah, produknya itu Alchemy. Jadi si jamu ini tuh sebenarnya aku pengen banget nyobain ya dari waktu itu. Akhirnya kesampaian juga aku beli jamu ini. Isi komposisinya itu dia ada jahe merah, kunyit, kencur, perasan lemon, sama lada hitam. Dan di sini benefitnya sendiri disebutin dia tuh anti kanker, flu, terus ada anti-inflammatory, relief depression, tummy health, high antioksidan, relief cough, cold, and flu. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Cuman yang aku notice nih ya, kalau misalkan aku lagi jerawatan, minum jamu yang mengandung kunyit itu kayak cepet banget keringnya gitu, cepet banget pulihnya. Terus aku ngerasa kayak sehat gitu loh ke kulit kalau misalkan aku rajin minum jamu kunyit gitu loh. Karena mungkin itu tadi ya, dia ada anti-inflamatorinya. Jadi kalau misalkan ada jerawat radang tuh kayak cepet gitu kering dan pemulihannya. Nah, biasanya aku minum ini tuh tiap pagi 2 sendok makan ya, terus aku campur pakai air sekitar 15-30 ml. Nah, sekarang lanjut ke produk berikutnya yang menurut aku ini juga ngebantu banget untuk kita yang jerawatan ya, yaitu matcha powder leaf green tea. Nah, di sini aku akan search aja manfaat teh hijau untuk kulit yang berjerawat. Nah, jadi dia tuh punya sifat antibiotik, anti peradangan, sekaligus antioksidan. Dia bisa mencegah sama menghilangkan jerawat secara alami. Terus di sini sebuah penelitian menyebutkan rutin menggunakan teh hijau yang mengandung AGCG bisa mengatasi jerawat hormonal pada ibu melahirkan. Aku belum melahirkan. Pokoknya teh hijau itu kayak bagus untuk kulit berjerawat gitu ya intinya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke produk berikutnya. Kenapa jadi gitu ya nadanya? Nah, di sini aku beli Orchid Carrot Powder. Aku pernah lihat juga di YouTube disaranin untuk sering mengkonsumsi wortel kalau kita lagi jerawatan. Jadi di sini wortel itu bisa mendetoksifikasi tubuh dan mencegah munculnya jerawat. Kandungan vitamin A di dalamnya bisa menyembuhkan jerawat yang sudah terlanjur muncul. Sedangkan vitamin C-nya akan menutrisi dan memperkuat kulit supaya nggak muncul jerawat lagi. Gitu cenah. Sebenarnya aku beli ini tuh kayak buat campuran sayur gitu loh. Jadi itu bisa ditaburin di sayur ya. Kalau misalkan lagi bikin bikin sop gitu ya, atau misalnya kayak bikin sayur capcay, nah itu bisa ditaburin jadi kayak bikin kental gitu loh si sayurnya. Nah, sekarang lanjut. Ini kayaknya produk terakhir ya guys. Kayaknya ini juga nggak ngaruh ya untuk jerawat, cuman karena sekalian aja ada di box si produk-produk organik vegan ini. Jadi di sana aku beli Maseko kaldu jamur. Nah, jadi kaldu jamur itu dia tuh pengganti MSG gitu loh teman-teman. Jadi ini sangat aman dikonsumsi untuk teman-teman di sini yang suka sama makanan-makanan organik ya. Terus atau misalkan teman-teman di sini punya dede bayi gitu ya, punya anak kecil. Nah, daripada dikasih penyedap rasa MSG, mungkin kalian bisa menggunakan si kaldu jamur ini gitu ya. Nah, selain makanan-makanan yang tadi aku liatin ke teman-teman, menurut aku yang harus juga untuk mulihin jerawat kita ya, yaitu perbanyak makan sayuran guys. Itu wajib banget, karena percuma nih ya kalian udah beli produk ini terus kalian masih males mager makan sayur, kayak udah ke laut aja. Nah, selain sayur juga kalian harus banyak minum air putih. Kalau nggak salah wanita tuh tiap harinya itu minimal 2,5 liter ya, atau 2 liter ya, pokoknya minimal 2 liter aja
kalian harus bisa ngabisin air putih setiap harinya biar pemulihan jerawat kalian juga lebih cepat. Tapi aku juga nggak mau yang diet, bener-bener diet gitu ya, karena aku nggak mau kurus gitu loh teman-teman. Karena ya susah banget aku tuh naikin berat badan. Makanya di sini gimana caranya aku tetap bisa makan sehat, ngejaga pola makan, tapi badan aku nggak boleh kurus. Jadi gitu, biasanya pagi-pagi aku makan makanan si perintilan sehat-sehat sok sehat ini gitu ya. Nanti siangnya ya aku porsi kuli gitu, makan biasa, cuman ya dikurang-kurangin kayak makan goreng-gorengan, pedas. Aku lagi stop banget. Bisanya ya aku makan sih selama itu nggak berlemak banget ya, bukan lemak jenuh. Oke guys, kayaknya di sini aku udah bahas semua produknya. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sini yang lagi acne fighting dan kalian memilih jalan acne diet kayak aku. Semoga ini bisa membantu. Nanti aku akan update lagi di video berikutnya setelah aku berhasil acne diet ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.